Oke, dalam sudut pandang keamanan cyber, ya, terlebih dalam konteks SOC atau Security Operation Center. Nah, kita perlu memahami bahwa ada beberapa yang harus kita kuasai gitu ya sebagai kompetensi dasar. Salah satunya ya paham tentang sistem operasi Windows dan Linux gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan melihat gambar ini dulu ya. Terkait dengan sistem operasi ya, kita harus paham dulu yang sistem operasi itu maksudnya apa ya. Kalau Anda bisa melihat di sini, sistem komputer itu ya, itu sebenarnya ada yang namanya konsep atau layer abstraksi. Ya, yang namanya sistem komputer itu. Atau yang namanya arsitektur dan organisasi komputer itu dikenal konsep yang namanya layer abstraksi. Layer yang paling bawah itu layer hardware. Layer hardware itu adalah layer yang kita lihat gitu ya. Maksudnya ada inputnya, ada outputnya, ya. Input ini bisa touchscreen, bisa berarti IoT ya, watch, jam tangan yang mengirimkan data, atau sensor-sensor lainnya, itu input itu. Kemudian input itu dikirimkan ke bagian CPU dan memori, ya. Di CPU itu ada serangkaian algoritma yang memproses perintah-perintah masukan. Kemudian di memori itu ada serangkaian struktur data ya, yang memproses data yang masuk dari input. Nah, setelah itu ada bagian output yang menampilkan hasil atau keluaran. Nah, itu biasanya abstraksi yang paling bawah itu. Diatur oleh hardware ya. Nah, di atas hardware itu, yaitu yang kita bicarakan soal abstraksi yang namanya sistem operasi. Jadi harus paham dulu gitu. Kita akan bahas di sini. Bicara soal sistem operasi. Kemudian di level yang paling atas ada yang namanya aplikasi ya. Dan yang terakhir itu ada user ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini ya. Sistem operasi itu ada yang namanya operating system, mode kernel ya. Ada standar library dan ada standar utility program gitu ya. Yang adalah user mode. Jadi yang ketiga ini seperti menjadi jembatan user pengguna kita itu, kita sebagai pengguna akan menggunakan komputer ya, mengakses semua sumber daya komputer, dalam hal ini hardware, dengan menggunakan yang namanya layer sistem operasi. Itu dulu kita paham itu dulu. Nah, layer sistem operasi ini ya, itu ada dua bagian itu ya. Ya, kita hanya fokus belajar di sistem operasi Windows dan Linux sekarang ya, beberapa minggu ke depan itu. Baik sistem operasi Windows maupun sistem operasi Linux itu biasanya memiliki dua mode di dalam sistem operasi gitu ya. Mode kernel dan mode user. Ya, itu akan kita bahas sebentar. Anda lihat kalau mode kernel itu biasanya dia mengatur manajemen proses ya, manajemen memori, file system, input output dan sebagainya gitu ya. Sedangkan mode user itu dia biasanya mengatur tentang standar library ya, dan utility program ya, yang menghubungkan kita dengan aplikasi seperti itu. Nah, Anda bisa lihat slide yang pertama gitu ya. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi Windows dulu gitu ya. Jadi ada dua bagian di sini. Yang pertama tentang sistem operasi Windows itu seperti apa ya tinjauannya. Baru yang kedua kita akan lebih dalam masuk ke tentang administrasi sistem operasi Windows ditinjau dari
sudut pandang keamanan cyber atau khususnya sudut pandang Security Operation Center ya, SOC gitu ya, seperti itu. Nah, bagian yang pertama tentunya kita harus paham dulu ya, Windows Overview itu seperti apa. Yang pertama itu tentu sistem operasi Windows itu dia punya yang namanya disk operating system ya. Jadi kalau disk operating system ini biasanya kalau kita mulai menyalakan komputer yang berbasis sistem operasi Windows, ya akan nyala lebih dulu aja disk operating system ya, atau DOS ya. Kemudian DOS itu akan mengecek seluruh kondisi hardware yang ada pada komputer tersebut. Tugas dari DOS itu biasanya itu, disk operating system. Ya. Dia akan mengecek terlebih dahulu, ya. Setelah dia fix, baru dia akan running itu sistem operasi Windows. Ya. Itu modelnya seperti itu. Nah, yang tentu saja yang DOS ini terkenal karena yang membuat kaya Bill Gates yaitu ya dia membuat yang namanya MS-DOS ya. Kemudian dia menaruh MS-DOS di seluruh komputer pada masa itu. Ya. Itu sebuah langkah progresif inovatif di masa itu, di tahun itu. Karena waktu itu sebelumnya belum ada gitu ya. DOS yang mengatur tentang hardware. Oke. Ini saya kira kita belajar saja versi Windows ya. Sekarang sudah sampai versi Windows berapa ya? Yang saya juga tidak pantau versi terakhir yang berapa karena saya sendiri masih menggunakan versi Windows yang lama itu. Seperti itu. Jadi yang sekarang itu sudah arsitekturnya sudah 64 bit gitu. Nanti tidak saya jelaskan lagi kenapa 32 bit, 64 bit itu harusnya sudah Anda pahami di mata kuliah sistem komputer ya semester sebelumnya. Baru ini ada beberapa highlights tentang Windows dari GUI Windows ya. Kemudian tentu saja ada yang namanya, ini yang penting untuk kita pahami gitu ya, kerentanan dari sistem operasi. Jadi biasanya sistem operasi Windows ini dia salah satu sistem operasi yang memiliki banyak kerentanan. Gitu ya. Itu faktanya ya, hampir semua malware itu dieksekusi untuk mengeksploitasi celah-celah kerentanan yang ada di sistem operasi Windows. Ya. Dan itu udah ada banyak toolsnya ya. Sehingga biasanya untuk sistem operasi Windows ini kita sangat menyarankan untuk harus menggunakan perlindungan malware ya, atau ada aplikasi tersendiri yang sebaiknya dipasang gitu ya. Baru harus seorang admin SOC itu sebaiknya itu harus sering memeriksa gitu ya, services ya. Kalau misalnya kita menggunakan sistem operasi Windows untuk server dan untuk komputer kita, itu biasanya yang harus sering kita periksa itu adalah service ya. Dan service yang tidak dikenali itu harus segera kita hentikan gitu, karena itu pasti itu berhubungan dengan eksploitasi kerentanan. Wajib menggunakan enkripsi ya. Jadi data-data yang kita simpan ya atau akan di running oleh sistem operasi Windows itu sebaiknya menggunakan enkripsi. Udah banyak tool sekarang untuk mengenkrip ya. Data-data jangan dibiarkan terbuka gitu ya. Dalam folder C dan folder D itu gitu ya. Baru harus ada kebijakan keamanan yang kuat, misalnya memisahkan akun admin dengan akun user gitu ya. Itu contoh policy security yang harus dilakukan untuk pengguna sistem operasi Windows. Baru ini settingan firewall ini harus sering diperiksa ya, secara periodik ya. Baru file dan share permission dengan tepat. Baru menggunakan password yang cukup kuat ya. Baru harus login
sebagai administrator hanya jika diperlukan gitu ya. Ini yang saya lihat sering menjadi masalah di para sysadmin di SOC gitu yang menggunakan Windows. Mereka sering lupa gitu ya, bahwa tiap kali login itu sebaiknya harus dilihat kalau hanya untuk mengetik, hanya untuk menggunakan aplikasi, hanya untuk memakai layer aplikasi, ya sebaiknya itu loginlah sebagai user gitu ya. Kalau akan menggunakan mengakses layer kernel ya baru itu masuk sebagai login sebagai administrator. Itu hal yang harus dipahami luar biasa itu untuk sistem operasi Windows ya. Gitu. Oke, nah mari kita lihat lapisan abstraksi ya yang ada di sistem operasi Windows ya. Jadi seperti kita ketahui tadi bahwa dalam konsep sistem operasi itu sebenarnya ada dua mode ya, dua mode, yaitu mode user dan mode kernel ya. Kalau di sistem operasi Windows itu ya ada yang namanya hardware abstraction layer atau kita menyebutnya HAL gitu ya. HAL ini yang akan adalah sekumpulan kode yang mengatur komunikasi antara perangkat keras dengan kernel. Ini di bagian bawah ini ya. Semua sistem operasi Windows itu dia punya yang namanya hardware abstraction layer. Itu sebenarnya adalah software atau program ya. Dia mengatur komunikasi antara kernel ya dan perangkat keras. Kernel ini sistem operasi ya, bagian dari sistem operasi. Jadi kernel itu kita sering menyebut sebagai otak dari sistem operasi ya. Karena semua pengaturan sumber daya komputer itu diproses di kernel. Ya, diproses di kernel. Jadi kernel yang atur masukan mana yang akan digunakan sekarang, keluaran mana yang akan ditampilkan, sumber daya memorinya, ya, aplikasi ini dialokasikan memori seperti ini, seperti itu, serta semua peripherals yang terhubung dengan komputer, seperti itu. File sistem mana yang akan diakses sekarang, gitu ya, seperti itu diatur oleh kernel. Nah, kemudian di atas kernel itu kalau di sistem operasi Windows itu ada yang namanya Windows API ya. Nah, Windows API itu yang berkomunikasi dengan aplikasi. Dan Windows API itu yang berkomunikasi dengan kernel mode. Itu harus dipahami itu. Jadi ada dua model gitu. Jadi ada user mode dan kernel mode ini terkait dengan pengoperasian CPU gitu ya. Kenapa dipisahkan seperti ini di sistem operasi Windows? Karena bicara soal yang akan menggunakan sumber daya CPU itu dibagi menjadi dua, ya seperti itu. Biasanya install application, aplikasi Office, game, saat kita menggunakan sistem operasi Windows itu biasanya akan running di mode user gitu ya, seperti itu. Baru sistem operasi ya dia akan running di mode kernel ya, seperti itu. Nah, baru Windows juga ada yang namanya Windows File System ya. Ya tentu yang bicara soal Windows soal itu bicara sebenarnya struktur data gitu ya. Bagaimana sistem file diorganize dalam storage media gitu ya. Storage media ini bicara soal memori, memori internal, memori eksternal, termasuk dalam memori-memori tertiary gitu ya, seperti hard disk. Tapi untuk sistem operasi Windows itu memorinya itu menggunakan yang namanya FAT ya. Paling terkenal ini adalah FAT. Itu sebenarnya sudah cukup lama dan yang terbaru itu menggunakan teknologi yang namanya NTFS ya, New Technology File System. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Windows File System itu ide dasarnya itu sistem operasi Windows itu membagi file itu dalam partisi ya. Jadi partisi C, partisi D misalnya. Nah, di setiap partisi itu ada logical storage units yang akan
mengatur bagaimana file akan disimpan dalam partisi tersebut. Itu ya kalau bicara soal sistem operasi Windows. Ini jelas-jelas sangat berbeda dengan pengaturan file dalam sistem operasi Linux. Sangat berbeda jauh gitu. Nanti kita akan lihat sebentar kalau Linux. Tapi kalau Windows dia bagi ke logical storage dulu. Dia ke partisi dulu, baru kemudian partisi ada logical storage unitnya. Kemudian data yang akan disimpan itu akan disimpan di atribut sdata ini sebenarnya. Atau yang kita sering sebut sebagai data stream. Itu kalau Windows File System itu modelnya seperti itu. Nah, kemudian Windows juga punya yang namanya sistem booting ya. Itu yang tadi ya, yang kita sering sebut sebagai BIOS ya, atau Basic Input Output System ya. Nah, yang berbasis DOS ya, dulu ya kalau waktu kami, terlebih khusus saya pribadi belajar komputer itu masih di arsitektur komputer yang arsitektur 80 ya 8086, 8046 ya. Itu kita biasanya memulai menyalakan komputer itu kita bisa masuk ke proses bootingnya gitu ya. Jadi biasanya ada software yang kita bisa akses, begitu tekan tombol on, kita tekan kombinasi tombol tertentu, kita akan masuk ke proses booting. Di situ proses booting kita bisa atur itu. Apakah proses booting mau pakai password ya? Apakah proses booting modelnya seperti apa, akan memeriksa hardware yang mana dulu gitu ya. Nah, dulu kita mainnya di BIOS ya. Tapi sekarang yang terbaru benar saya lihat itu sudah ada UEFI gitu ya. Unified Extended Firmware Interface. Jadi sudah tidak lagi model DOS tapi sudah model ada interface-nya. Kalau sekarang biasanya Anda menyalakan komputer itu sudah langsung keluar logo Windows atau lagu ya, musik. Kemarin saya baru membeli komputer games untuk anak saya itu. Jadi yang keluar itu tidak lagi logo Windows, malah keluar logo apa? Asus ROG gitu kan, seperti itu. Ya itu yang namanya UEFI gitu ya. Jadi dia kalau sudah begitu berarti bootingnya sudah menggunakan UEFI gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah pakai UEFI itu kita sudah tidak bisa melihat lagi proses sebelum menjalankan sistem operasi. Jadi biasanya booting itu ya maksudnya. Proses booting itu dia sebelum dia menjalankan sistem operasi ya. Dia sudah menjalankan yang namanya booting ya. Jadi ini ada Windows boot process di gambar ini ya. Mulai dari BIOS initialization ya. Nah, baru ini ada file ini sebenarnya. Kalau kita proses booting itu biasanya kita bisa cek apakah booting itu berjalan dengan baik kalau boot manager.exe-nya ada ya di proses sebentar. Kemudian biasanya logon, biasanya proses booting itu akan berakhir di yang sekarang saya lihat itu dia akan muncul tampilan masukkan username password ya, atau pilih profile. Apakah masuk sebagai admin atau ada profile yang kita create ya, kemudian kita klik profile itu, kemudian akan meminta menampilkan username password atau menekan tombol sign in jika kita tidak mengaktifkan username password. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting di sini ini ya. High key underline local machine, high key current user itu yang akan menentukan baru sistem operasi kita berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian nanti dia akan mengatur 5 hal di situ ya, di sistem konfigurasi general ya, normal startup ya, bootnya seperti apa, service, startup tools ya. Ini bisa Anda akses di sistem konfigurasi gitu ya. Sampai sekarang setahu saya masih ada sistem konfigurasinya. Nah, baru kemudian kita bisa melihat proses threads dan service di task manager kalau di Windows ya. Ini sangat penting ya.
Sebenarnya yang paling baik begitu kita selesai menjalankan Windows, itu yang kita lihat adalah Task Manager, karena di situ kita akan bisa periksa gitu ya, jika ada proses-proses yang aneh-aneh gitu ya, seperti itu. Nah, baru kemudian kita juga bisa melihat memory allocation and handles ya. Baik dia di sini sebenarnya perbedaan antara 32 bit dan 64 bit ya. Itu biasanya bicara soal memory allocation. Nah, ini ada aplikasi yang saya sarankan, itu Anda wajib coba ini. Nanti akan jadi praktikum sys internal RAM map ya. Dia seperti aplikasi test manager, hanya dia lebih lengkap karena dia bisa melihat semua alokasi memori ya, CPU ya, dan sebagainya yang ada di sistem operasi Windows. Kemudian ada yang namanya Windows Registry. Ini sangat penting untuk Anda kenali ya, 5 hives dari Windows Registry, HKCU, HKU, HKCR, HKLM, dan HKCC gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena Windows Registry ini yang biasanya akan dilihat oleh sysadmin pertama kali apabila kita akan memeriksa sistem operasi tersebut. Ya. Ini biasanya kita hafal ini. Nah, jadi ini yang tugas dari praktikum ya. Jadi melihat proses thread and handle serta Windows Registry gitu ya. Seperti itu. Itu akan diterangkan lebih hari Jumat nanti ya, praktikum tentang Windows Registry itu. Oke.